Ibu, bapak, saudara, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan bicara Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Jadi bapak, ibu, saudara, jangan takut. Apapun keadaannya, Tuhan akan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Jadi mari kita belajar untuk berkenan kepada Tuhan, karena langkah-langkah kita, langkah-langkah hidup kita akan ditetapkan Tuhan. Mari kita baca Mazmur 37 ayat 23 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Hal yang indah yang sering kali kita dengar, namun biarkan pada malam hari ini atau pada waktu ini kita bisa menerima kebenaran ini. Daud dalam kehidupan banyak mengalami hal-hal buruk. Daud dalam kehidupannya sering dilecehkan, direndahkan, tidak dianggap. Namun langkah Daud tetap maju, sekalipun banyak kendala, banyak masalah. Sekalipun Daud sering difitnah, sering dikhianati, tetapi Daud punya satu kesaksian bahwa orang yang hidupnya berkenan kepadanya, langkahnya akan ditetapkan Tuhan. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan akan menopang. Ini janji Tuhan. Dan itu ternyata dialami oleh Daud ketika Daud harus menggembalakan, menghadapi beruang, menghadapi singa. Ketika Daud menjadi tentara, dia menghadapi Goliat, menghadapi orang Filistin. Ketika dia menghadapi mertuanya iri hati dan menfitnah dan memburu Daud, hingga sampai pada Daud harus dibunuh. Tetapi semua yang terjadi, semua yang dialami Daud tidak terpuruk. Walaupun Daud harus mengalami dampak semua, akibat semua itu, Daud harus terseok-seok, Daud harus jatuh, tetapi Tuhan tidak biarkan dia jatuh terpuruk, tergeletak. Walaupun dia jatuh, namun tidak dibiarkan tergeletak. Tetap tangan Tuhan menopang. Ketika Daud dikejar dan masuk ke gua oleh mertuanya, dan mertuanya juga masuk ke gua, di sanalah Daud sudah tidak ada lagi harapan. Pasti mati, karena mertuanya dan tentara mertuanya Raja Saul juga masuk gua yang sama. Pasti ketangkep, pasti mati. Tetapi tangan Tuhan tidak membiarkan Daud jatuh, tergeletak, dan habis. Tangan Tuhan tetap menopang. Langkah-langkah orang benar tetap dipegang Tuhan. Itu sebabnya ibu, bapak, saudara, mari pada saat ini saya ingin menggugah untuk kita tetap, langkah kita tetap, kita harus berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ini menjadi garis bawah. Dampaknya kalau kita jatuh, Tuhan menjadi pembela. Nah, bagaimana kita ini berkenan? Ini pengalaman Daud. Ternyata yang Daud lakukan, ya, kita lihat ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Apa kata Daud? Untuk hidup berkenan kepada Tuhan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya.
Jadi Bapak Ibu, kita melihat ayat 8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Yang pertama yang Daud lakukan supaya Daud berkenan kepada Tuhan, yaitu tidak marah kepada orang-orang fasik, tidak iri hati kepada orang-orang fasik. Bapak Ibu Saudaraku, kadangkala di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kadangkala membanding-bandingkan. Sama dengan Daud ini, Daud pernah membandingkan, kenapa Tuhan orang fasik hidupnya enak, kenapa Tuhan mereka tanpa masalah. Sebetulnya ibu bapak saudara sadar, mereka juga punya masalah. Cuma ketika mereka punya masalah, sekali masalah sudah tidak ada lagi orangnya. Atau ketika mereka punya masalah sekali, sudah hilang untuk selama-lamanya. Tapi orang benar tidak. Berkali-kali kita menghadapi masalah, tetapi Tuhan tetap menjaga. Sebab itu yang pertama, jangan marah, jangan iri kepada mereka-mereka yang saat ini kelihatannya tambun, kelihatannya berhasil. Mereka hidup sembarangan, mereka hidup tidak kudus, tetapi kenyataannya yang kita lihat mereka baik-baik, bahkan kerjaannya berhasil, kelihatannya rumah tangganya baik, anak-anaknya semua sukses, kelihatannya. Sebab itu ibu bapak saudara, yang pertama untuk kita berkenan kepada Tuhan, jangan marah dan jangan iri kepada orang fasik. Sebab kalau kita iri, kita nanti akan kehilangan momen sungguh sangat Tuhan. Daud tidak. Daud tidak iri, Daud sungguh-sungguh. Bagian kita lihat, bagian yang lain yaitu Yusuf. Bagaimana Yusuf? Sementara Yusuf harus dijual, harus difitnah, harus masuk dalam penjara, tapi Yusuf tetap berkenan kepada Tuhan. Dia tidak peduli keadaannya, dia tidak iri dengan orang lain, dia tidak iri dengan kakak-kakaknya. Dan itu yang membuat Tuhan menetapkan langkah-langkah Daud, langkah-langkah Yusuf. Dan yang kedua, bagaimana kita mesti harus berkenan? Yang pertama, jangan marah terhadap orang fasik. Itu yang dilakukan oleh Daud. Yang kedua, bergembira karena Tuhan. Apa maksudnya? Kok disuruh bergembira? Ini langkah untuk kita berkenan. Ayat 4, coba kita lihat di dalam Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kata bergembira itu punya keyakinan, punya pengharapan bahwa Tuhan sanggup menolong, sehingga kita tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu ibadah, tidak ragu-ragu pelayanan, tidak ragu-ragu yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu kata gembira. Jadi gembira itu pasti memiliki iman dan pengharapan untuk terus berharap sama Tuhan. Itu sebabnya Daud juga begitu. Caranya ayat 3 kita lihat. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diam di negeri dan berlakulah setia. Ya. Jadi caranya percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik dan setia. Ayat 5 justru lebih menekankan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak mikir kekurangan, tidak mikir kekhawatiran, pokoknya kita serahkan semua. Yang terakhir Ibu Bapak Saudara, supaya Tuhan menetapkan langkah-langkah kita yang terakhir, yaitu ayat 16, ayat 17, kita lihat sedikit lebih baik. Apa maksudnya yang dikatakan oleh Daud ini sedikit lebih baik? Ayat 16, lebih baik
yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang benar. Jadi ibu bapak saudara, jangan serakah. Syukuri apa yang kita dapatkan hari ini dan nikmati. Dan itulah kebahagiaan yang luar biasa. Itulah cara kita hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu yang dilakukan oleh Daud. Daud tidak iri dengan orang-orang yang berhasil. Sekalipun waktu itu Daud belum berhasil, Daud tetap jalan dengan setia. Daud tetap berlaku baik. Daud tetap mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Dan akhirnya Tuhan menetapkan langkah-langkah Daud sehingga Daud berhasil dan sampai menjadi raja yang agung. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan malam hari ini atau saat ini, mari kita belajar langkah-langkah kita berkenan kepada Tuhan, supaya Tuhan menetapkan apa yang menjadi tujuan kita, supaya Tuhan menetapkan apa yang menjadi cita-cita kita. 3 tadi, yaitu apa? Jangan marah kepada orang fasik. Yang kedua, bergembiralah karena Tuhan. Yang ketiga, sedikit lebih baik, mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Tuhan memberkati.